terima kasih kami sampaikan kepada orang tua kami, sahabat kami, masyarakat, Aliansi Peduli Teh Simalungun, sini. Aliansi Peduli Teh Simalungun. Iya, harus kuat Pak, kuat. Terima kasih atas kehadirannya di Rumah Rakyat Kabupaten Simalungun. Merdeka! Baik, sebelumnya sebenarnya kami dari Komisi 1 telah menerima aspirasi dari masyarakat atas situasi yang terjadi di daerah Kabupaten Simalungun, khususnya di Sidamani, Pamatang Sidamani, dan Dolok Pardamaian, atas penanaman sawit, bahwa kami di bulan Juni kemarin telah melakukan RDP dengan masyarakat, dengan tokoh agama, dengan pemerintah setempat, bahwasanya kita bersedia untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Namun, berhubung karena situasi efisiensi, kami di Komisi 1 tidak bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan untuk melanjutkan kunjungan-kunjungan ke instansi-instansi yang terkait dalam situasi yang berhubungan dengan PTPN ini. Jadi kami di sini, DPRD Kabupaten Simalungun, bersedia untuk menerima dan menindaklanjuti apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat yang telah datang ke Rumah Rakyat ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, ditambahi oleh Bapak Ibu DPRD yang terhormat. Terima kasih. Akulah. Tolong Pak perkenalkan diri. Tadi Bapak siapa namanya Bapak? Berikson Purba Dari komisi? dari fraksi Gerindra Komisi 1. Thank you. Silakan Pak. Dan perkenalkan diri Bapak. Kami kenal orang Bapak nggak pernah datang juga sama kami. Baik, terima kasih. Ya. Yang pertama, saya memperkenalkan diri. Ya. Ayo teman. Saya bernama Benhard Damalik. Ya. Selaku anggota DPRD di Kabupaten Simalungun yang saat ini berada di Komisi 3. Kami telah mendengar apa aspirasi-aspirasi saudara-saudara semuanya. Dan tadi Ketua Komisi 1 sudah menyampaikan bahwa mereka sudah mempersiapkan langkah-langkah dalam hal mempertanyakan dan juga meminta penjelasan dari pihak direksi terhadap adanya penanaman sawit saat ini yang berada di Kecamatan Sidamani, Kecamatan Pamatang Sidamani, dan Dolok Pardamaian. Dan kami yakin dan percaya Komisi 1 akan menindaklanjutinya. Dan kami yang berada di Komisi 3 akan meminta kepada pihak perkebunan tentang perizinan yang mereka miliki saat ini. Apakah izin mereka saat ini sudah berubah menjadi lahan sawit atau teh saat ini? Karena kami belum pernah berkunjung ke sana. Dari komisi, dari DPRD ini belum pernah berkunjung ke sana. Dan mungkin kami akan mempertanyakan apa yang menjadi alasan pihak perkebunan melakukan perubahan tanaman tersebut. Apakah izinnya sudah ada? Apakah amdalnya sudah ada? Kita akan pertanyakan. Dan ketika itu kami dapatkan jawaban, kami akan sampaikan kepada masyarakat, kepada Aliansi Peduli Teh tadi ya? Aliansi Peduli Teh Simalungun, ya. Yang akan kita sampaikan ketika kita sudah menerima jawaban. Dan tadi Komisi 1 mengatakan karena terkendala anggaran dengan tidak adanya anggaran. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa mereka melakukan perjalanan ke Medan, ke kantor direksi untuk mempertanyakan itu. Untuk mempertanyakan bagaimana sebenarnya perizinan-perizinan yang dimiliki oleh pihak perkebunan
terhadap penanaman sawit tersebut. Dan kami berharap kepada kita semuanya, kepada masyarakat Kecamatan Sidamanik, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kecamatan Dolok Perdamaian, dan mungkin Kecamatan Panik. Karena saat ini kita melihat keempat kecamatan ini memiliki dampak terhadap penanaman sawit ini. Terdampak Pak, bukan memiliki dampak. Iya. Beda itu. Tolong belajar bahasa Indonesia. Itu berbeda. Berbeda. Dan sudah berbuat pasal sampai sekarang. Dan Pak. karena hoax pembahas narasi yang liar, sorry kurang cepat berbahasa, kami di akar rumput sudah di domba. Silakan lanjutkan. Kok jadi masyarakat yang berdampak? Terdampak. Sawit sudah berbuat pasal. Sawit yang berdampak kepada kami. Kok jadi masyarakat yang memiliki dampak? Mau dilanjutkan dengan bahasa yang baik. Jangan jadi pecundang, Pak. Yang baik. Silakan lanjut. Pak. Bapak kan hadir pada saat itu pas waktu di Tugas Arab. Ya, saya hadir. Maksudnya berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Jangan bikin narasi dengan yang tidak pas. Kalimatnya tolong disusun. Kalau nggak ada, baca teks. Baik, terima Silakan. kasih seperti itu. Ada lagi? Cukup. Tidak dipertanyakan Pak pada saat itu waktu Bapak yang mengatasnamakan sosialisasi di Tugas Arab. Terima kasih. Meskipun desibel kuat Pak, kami dari ATSI, Bapak Suhendro sudah memperkenalkan diri. Kembali kami diperkenalkan dirikan satu-satu, supaya jangan saling menyebut nama lagi nanti. Nama kami adalah Aliansi Peduli Teh Simalungun. Aliansi ini sudah melakukan aksi 3 kali. Yang pertama adalah aksi Long March, aksi damai penyadaran publik penolakan konversi teh di areal kebun teh menjadi kelapa sawit oleh PTPN 4 Regional 2. Aksi pertama 7 September 2025 bertepatan dengan Hari Udara Bersih Internasional. Aksi kedua kemarin tanggal 2 Oktober 2025 di depan kantor Bupati. Aksi ketiga itu bertepatan dengan Hari Anti Kekerasan Internasional. Maka kami datang dengan semangat ahimsa di sini. Kami anti kekerasan, tapi kami lebih anti dengan kebohongan. Kami anti kekerasan, tapi kami lebih anti dengan kebohongan. Aksi yang ketiga adalah hari ini. Hari ini tanggal 6 Oktober 2025. Jangan-jangan Bapak tidak tahu hari apa sekarang, Pak? Ada yang tahu nggak anggota DPRD? Sorry, bukan sebenarnya menantang saya. Sekarang adalah Hari Arsitektur Sedunia, Hari Habitat Sedunia. Kepentingan kita bukan hanya di Simalungun. Berpikir kami lokal, bertindak kami lokal, berpikir kami global, Pak. Maka Aliansi Peduli Teh Simalungun ini adalah aliansi dari berbagai organisasi. Saya sebutkan sesuai dengan ada yang di logo kami. Pertama, masyarakat Sidamanik, masyarakat Dolok Perdamaian, Forum Tani Usaha Sejahtera Indonesia Perjuangan, Sultasi Perjuangan, LRR Indonesia, Lingkar Rumah Rakyat Indonesia Kabupaten Simalungun, Green Teachers Indonesia, GTI Daerah Simalungun. Selanjutnya, minta maaf. Satu Nasib, Solidaritas Tungkat Nagori Seluruh Indonesia Berdaulat, Gerakan Aspirasi Masyarakat Pembela Rakyat Gampar. Kemudian ada Pasidamanik Kreatif, Masyarakat Muslim Balik Maraja, bersama mahasiswa dan perwakilan warga dari 4 kecamatan. Saya sebutkan lagi: Sidamanik, Pematang Sidamanik, Dolok Perdamaian, dan Panik. Itulah APTSI. Maka tolong siapapun nanti dari pihak DPRD yang meliput acara ini, jangan kami dari domba lagi, bikinlah berita sesuai yang benar. Itu yang pertama. Kami APTSI sudah mendengar tadi, terima kasih sekali lagi. Kami sudah disambut dengan baik. Saya minta Pak Sukendro, rekan kami, mohon bergabung sini, Pak. Kami sudah mendengar tadi tanggapan dari Bapak terkait dengan sudah ada pembicaraan dan sudah ada datang juga Bapak berkunjung ke Balper, kemudian ke Tubasari. Tanggalnya nanti bisa dilihat, Tubasari duluan, lalu Balper. Pak, tadi kami dengar sebelum nanti ditanya lebih lanjut oleh ketua kami di sini, Pak Sukendro. Sebagai informasi, Pak, kemarin 2 Oktober kami APTSI telah menyumbang Pak Bupati, Pak. Menyumbang uang sebesar 23.000 rupiah. Mengapa? Karena kami minta dihubungi Pak Bupati, tidak bisa lewat telepon. Pertama kali di tempat.
sebelumnya kami sudah bersurat Pak, sesuai dengan Ahab Simalungun. Kami sangat paham Ahab Simalungun, hormat dulu. Tapi kalau kami nggak dihormati Pak, kami juga punya harga diri. Karena kami orang Bapak berdiri di situ. Kalau nggak kami pilih orang Bapak, sudah sama posisi kita Pak. Maka saya bilang tadi, kalau sudah terpilih jangan lupa datang. 23.000 itu untuk apa? Karena tidak bisa dihubungi. Maka kami sumbang 23.000 kepada Bapak Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi supaya bisa beli pulsa dan paket. Tolong semua wartawan yang di sini rekam perkataan saya. APTESI telah menyumbang 23.000 untuk Bapak Anton dengan alasan karena nggak bisa dihubungi. Pak, kami dengar dari efisiensi. Jika memang orang Bapak tidak punya ongkos ke Medan untuk koordinasi, siap sumbang ongkosnya? Siap sumbang ongkosnya? Siap. Kami siap menyumbang ongkos Bapak ke Medan. 30.000 berapa? Berapa ongkos ke Medan apa sekarang? 35.000. 35.000. Berapa kalian Pak lapor dan ke kami sumbang ongkos Bapak. Maka satu, jangan ada alasan efisiensi sehingga tidak ada dana ke Medan. Dari kantong semua. Itu yang pertama. Jelas ya? Tolong diliput. Jangan dipelintir beritanya, terutama media-media. Tolong kita kerjasama. Saya juga dari media Pak. Kita memberita itu netral Pak. Ya, jangan mau dilomba. Dikasih amplop pun kita tetap beritakan yang benar. Yang pertama. Jadi Pak, mohon narasi efisiensi sehingga tidak bisa ke Medan terjawab sekarang. Kami siap menyumbang. Siap menyumbang? Siap menyumbang kepada Simalungun ke Medan? Siap. Tapi fasilitas umum ya Pak, karena kami juga ke Medan pakai fasilitas umum. Terakhir, kalau Bapak minta Pajero nggak cukup uang kami ya? Nggak cukup, sebagai satu-satu nggak cukup uang kami. Rasakan juga kami sebagai rakyat. Kalian wakil kami kan Pak ya? Wakil kami nggak kalian? Iya. Kalau wakil kami rasakan yang kami rasakan. Kalau wakil kami kalian rasakan nggak betapa menurunnya kualitas pertanian sekarang karena konversi sawit? Air kering. Kalau kalian wakil kami tahu nggak apa yang kami rasakan sekarang? Kalau kalian wakil kami Pak, setelah pertemuan di Balpa dan Tobasari, setelah pertemuan itu Pak, apanya hasilnya Pak? Orang Bapak tutup DPRD Simalungun tutup mata bahwa sawit sudah ditanami. Jadi omongan kalian omong kosong. Betul. Sudah berbuah pasir. Sudah berbuah pasir. Maka jawaban normatif seperti tadi saya paham Pak. Tapi kita anti kekerasan lebih anti kebohongan. Jangan bohongi kami Pak. Kami sudah capek dibohongi. Maka sekali lagi kami dari APTESI mau meminta dengan hormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu DPRD serta seluruh masyarakat termasuk juga aparat kepolisian dan rekan kami Satpol PP. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Satpol PP. Kami merasa gembira hari ini. Kenapa? Waktu kami demo di kantor Bupati Pak, kami berlawanan dengan polisi dan Satpol PP ini Pak. Kalau ini senang saya, mereka di pihak kami. Thank you. Terima kasih Bani Nasyam, Pak Polisi, Satpol PP. Sudah ada bersama kami. Nah, khusus terkait pertemuan di Balper dan Tobasari, saya sengaja mengundang di sini Bapak Sukendro Sidabutar. Nanti beliau boleh perkenalkan, tapi beliau sendiri adalah ketua dari Aliansi Gerakan Masyarakat Sidamanik yang dicatut namanya oleh Pemkab Simalungun untuk mengadu domba kami dan DPK Jamal Simalungun untuk mengadu domba kami. Bapak ini sudah mengklarifikasi bahwa aksi 2 Oktober itu dilakukan oleh APTESI, bukan yang lain. Itu supaya jangan terulang lagi pemberitaan dari pihak admin atau siapapun DPRD Simalungun. Maka untuk memastikan, karena yang hadir langsung di lokasi ketika orang Bapak datang berkunjung ke Balperiama dan Tobasari, saya memberikan pengeras suara ini kepada Bapak Sukendro Sidabutar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah disampaikan rekan saya perkenalkan kembali. Nama saya Sukendro Sidabutar, penduduk atau domisili di Nagori 3 Bolon. Beberapa dari wakil kami di sini seperti Pak Bernard dan Pak Brikson, saya kira sudah beberapa kali ketemu. Di sini kami hadir sebenarnya dengan membawa rasa kecewa dan sedikit ketidakpercayaan dengan narasi yang telah disampaikan terutama tadi Pak Brikson. Karena apa?
di pertemuan kita tanggal 12 Agustus 2025, Bapak dengan begitu garang dengan timnya juga mencecar pihak DLH untuk memberikan bukti rekomendasi yang dipegang oleh PTPN 4. Namun tadi Bapak menyebutkan dengan alasan efisiensi itu belum pernah Bapak terima atau belum pernah Bapak mintakan. Nah, kemudian cerita ini adalah cerita yang berlanjut dan berkesinambungan, terutama saya sebutkan ini ke Pak Fairat. Kita di tahun 2022 Pak, di daerah Piling 1 itu sudah kita sampaikan permasalahan penanaman teh, dan saya kira juga semua pada saat itu, kita pada saat RDP juga anggota Dewan menyatakan itu menolak, sesuai juga dengan keadaan di lapangan. Dan diterbitkan juga oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa itu ilegal dengan mereka menerbitkan supaya tanaman itu diberhentikan dan dicabut. Tapi ternyata itu berlanjut seluasan sekitar 200-an hektar itu. Itu yang membuat kami tidak percaya kepada bapak-bapak di sini. Jadi apa yang saya sebutkan di sini, tolong Pak Bernard, Pak Trikson, kita samakanlah semangat kita. Kalau kita memang sama-sama sadar bahwa tanaman sawit itu adalah merusak lingkungan, mari kita sinergikan dengan apa yang disebutkan atau yang dirilis dengan Pak Bupati kemarin, bahwa beliau juga tidak berkeinginan atau tidak menolak penanaman sawit. Tolong Pak, jadi berhubungan dengan undangan atau izin yang diberikan kepada kami besok untuk audiensi seperti yang disampaikan dari Pak Wendro tadi, supaya pihak-pihak yang terkait bisa kita duduk bersama bagaimana supaya pernyataan itu memang bernilai hukum yang bisa menghentikan penanaman teh tadi. Terima kasih, saya kira itu saja. Kemudian apa yang disampaikan rekan saya tadi, bahwa ada nama-nama yang dicatut. Memang dulunya saya tahun 2022, saya adalah Ketua Aliansi Gerakan Masyarakat Sidemanik yang melakukan penolakan teh. Dan pada saat ini saya meleburkan diri dalam Aptesi Aliansi Peduli Teh Simalungun. Saya tidak membawa aliansi saya yang sebelumnya, tapi kita mempunyai semangat yang sama sehingga saya kira itu tidak perlu membawa banyak-banyak nama. Jadi seperti yang disebutkan tadi, kami tolong jangan diadu domba. Kami yang datang di sini hanyalah Aptesi. Terima kasih Pak, tolong disambut atau ditanggapi dan kita bisa bekerja sama apabila kami masih bisa percaya kepada Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kami tambahin, boleh dicatat ya Pak, supaya orang Bapak jangan lupa apa yang disampaikan. Tolong dulu staf DPRD ini, kalian catatnya apa yang disampaikan, nanti lupa. Ini kan kami bertanya, kalian catatnya pertanyaan kami apa enggak? Nggak ada yang catat. Nggak ada yang catat Pak ya? Nggak ada. Inilah kan, nanti kami marah nggak enak. Nggak nampak. Mana yang staf? Kan ada stafnya Pak? Makan gaji buta. Makan gaji buta? Iya. Tolonglah catatlah. Udah capek Bapak ini ngomong, kami datang jauh-jauh dari pagi persiapan, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak tidur Pak. Walau karena kami tidak orang hukum, tapi kami harus bolak-balik Pak undang-undang. Masa kami sudah menyampaikan orang Bapak nggak catat? Tolong dulu, ada pulpen nggak di sini? Ada. Ini. Tolong. Siapa yang orang Bapak ada yang bisa mencatat nggak? Ada. DPRD ada. Yang bisa mencatat. Ada nggak kalian yang bisa baca tulis? Atau Ada. bakar balik dulu kita bang sini bang. Sebentar. Ada yang bisa baca tulis nggak? Kalau nggak bisa baca tulis, nggak usah datang. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang berdiri di sini bisa membaca menulis dengan baik dan benar? Saya kasih pulpen. Tolong. Jadi seperti sia-sia kami ngomong sesuatu nggak dicatat, nanti bilang lupa, salah narasi lagi, ya. Baik, itu yang pertama. Tolong dicatat yang katakan Pak Sokendro tadi, saya tidak ulangi. Kalau memang kalian, wakil kami punya telinga, pakai telinganya. Pakai telinganya, saya tidak takut mengatakan itu. Karena kami yang menggaji kalian. Kalian karyawan kami. Maka bapak-bapak yang tadi menatap-natap saya tajam, tolong jangan diulangi dalam seperti itu Pak. Yang ini, baju jaket hitam ini. Saya kan tapi karena sedang marakat, kok begitu cara Bapak melihat saya dengan tajam. Sebentar Pak Ferison, belum selesai saya. Baik kawan-kawan, sebentar. Nah, tapi kalian bohong. Sebentar, kesana. Bapak sana. Bapak kesana dulu, tenang. Oke, yang sudah pegang pulpen tolong catat. Kembali kami undang orang tua kami, Bapak Marsudin Tamani. Pak, Bapak juga saksi dan Pak Sarudi. Sekalian saja. Ini orang tua kami. Kalau sampai orang tua pun kalian bohongi, bukan hanya kami yang muda-muda ini dan anak-anak, nggak tahu lagi kalian ini orang Simalungun apa enggak. Orang Simalungun berbohong kepada orang tuanya. Sopan kan? Sopan ya?
Kalau berbohong kita orang Simalungun ya Pak? Enggak. Maka di sini ada orang tua yang sudah menjadi saksi. Mereka akan menanyakan kembali, menambahkan yang dikatakan Pak Sukendro. Tolong dicatat. Saya berikan mikrofon ini pertama kepada Bapak Sarudi, nanti kepada Pak Marsudi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai, satu perjuangan APTSI, Aliansi Peduli Teh Simalungun. Masyarakat biasa Pak, tapi peduli. Jadi Bapak bangga punya rakyat yang begitu hebat dari Kecamatan Sidamani. Aset negara yang begitu besar, kami selamatkan demi 40 tahun ke depan anak cucu kita akan mengalaminya. Dalam hari ini kami datang menyampaikan aspirasi kami kepada wakil kami, yaitu bapak-bapak yang terhormat, termasuk dua yang saya kenal, termasuk menantu saya, itu bos dari Sidamani. Di sini kami datang hanya menyampaikan bahwa kami tidak ibarat pepatah mendahului kekuatan, tapi adalah hukum. Dalam dasarnya bahwa pengaduan kami adalah wakil rakyat. Sebenarnya sebelum kejadian tersebut, Pak, menurut analisa kami rakyat biasa ini, karena Bapak adalah wakil kami, ibarat contohnya parpungan di kampung-kampung, kalau ada masalah di kampung, tentu pengetua kampung yang mengumpulkan anggotanya, atau pemerintahan jamaah. Tapi dalam hal ini tadi Bapak mengatakan secara normatif, nah disinilah kesilapannya. Makanya kami datang mengingatkan kepada anggota dewan yang terhormat agar tugas Bapak itu Bapak memegang dengan amanah, karena akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jelas itu Pak. Kepada Bapak Ketua DPRD Simalungun, Bapak Sugiarto, mana orangnya Pak? Pak, tidak ada. Wakil ketuanya? Nah, kita salaman Pak. Manurul, udah berlaku. Ya halo. Tetap APTSI, iya, APTSI. Tapi kita kan jalan juga keluarga, Pak. Ya. Jadi kami minta kepada wakil ketua DPRD Simalungun, Bapak harus tanggap situasi ini. Bahwa sekarang di Sidamani, itu dekat Manik Meraja. Saya di sana, Pak. Semalam hujan es, beberapa hari yang lalu, dekat dari samping rumah kita itu, termasuk dari rumah Sumur Sutaryo, yang waktu itu dia ada PAW, pergantian antar waktu ketika reformasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dari depan mereka itu keluar air besar yang mengalir dari perkebunan teh Sidamani. Yang sekarang itu Pak, kalau Bapak tahu, saya rasa tahu Bapak, bahwa itu telah dihutankan, merugikan Pak. Jadi sebetulnya karena Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat, wakil kami, Bapak tahu di kampung sana, tentu Bapak kumpul kami, kumpul dulu Bapak Sarimatondang, anak-anak keluarga Sarimatondang, bahwa di Sidamani menurut pendapat kami tidak cocok sawit karena 800 meter di atas permukaan laut. 1.200 yang cocok. Yang cocok itu di bawahnya. Sedangkan Sidamani 800 meter di atas permukaan laut, bahwa penanaman sawit jelas batal, tidak bisa. Seandainya wakil rakyat yang kami sayangi dan kami hormati, yang kami telah dudukkan di sini sebagai wakil kami, tentu Bapak akan tahu bahwa ini telah menyalahi undang-undang. Bapak yang mengerti, Bapak yang terdepan, tolak. Tapi nyatanya Pak, kami harus datang beberapa kali kemarin. Mulai tahun 2011 penolakan ketika itu, ketika Bapak Anton Silkombe mengatakan di Sidamani kami dikumpulkan, mereka peduli. Apa dia katakan? Kami telah bertemu dengan menteri bahwa penolakan sawit di Kecamatan Siat batal waktu itu Pak. Sebentar dulu Pak, Bapak mau nelpon, keluar aja Pak. Ada yang nelpon. Iya keluar aja, kami kan lagi ngomong. Bapak keluar aja. Ada yang nelpon. Ya Bapak ambil tempat ke sana. Iya ini kan saya matikan ini, ya. karena masih ada acara. Jadi jangan terus apa lah. Kenapa? Kan saya matikan, ada yang nelpon. Ya, jadi kita lanjutkan Pak. Jadi ketika itu kami juga kecewa Pak. Menurut media massa, berapa fraksi di Kabupaten Cibalungun DPRD? Hanya 2 fraksi yang menolak konversi teh sawit, yaitu fraksi Golkar. Ada di sini fraksi Golkar Pak, anggota dewannya, dan fraksi PDI Perjuangan. Lainnya katanya tidak. Ketika itu juga kita meralat, ada berita dirilis dan kami simpan clippingnya, bahwa anggota dewan yang terpilih dari pemilihan Siantar Simalungun 8 orang, mereka menolak. Berarti sebetulnya sudah kuat kita Pak ini untuk menolak. Kalau 8 anggota dewan yang dulu dari Kabupaten Simalungun, Siantar Simalungun,
menolak. Datang Bapak lagi menolak. Jelas. Ini Betul, suatu jangan jadi perbuatan pengecut. besar. Anggota legislatif jangan jadi pengecut. Nah, jadi kami harapkan Pak anggota Dewan, karena secara umur saya masih senior dari Bapak. Di zaman reformasi kami bersama berdua Bapak ini. Mana Pak Masudi? Kami adalah aktivis daripada Partai Persatuan Pembangunan. Kami tidak mengharapkan itu Pak, apa-apa. Tapi ketika Bapak sekarang duduk menjadi anggota Dewan, kami bangga karena perjuangan kami telah terwujud mencapai generasi muda ke depan. Bapak yang memberikan kami. Begitu juga akan terjadinya konversi di Kecamatan Sidamani, khususnya di sana Pak. Tentu Bapak harus berpikir pada saat ini sudah mulai ada longsor, ada banjir begini. Bahkan tadi yang disampaikan pihak dari pertanian sudah ada dari saudara Sukendro. Jadi jelas itu Pak. Jadi kami ucapkan besok kami diterima dan Bapak sampaikan dengan kesepakatan kita bersama. Tanpa ada udang di balik batu, anggota Dewan mengatakan, tolak. Siapkah Bapak menolaknya Pak? Siap? Siap. Hidup anggota Dewan Kabupaten Simalungun. Berani ke depan. Maju tak gentar. Membela. Yang benar. Hidup. Horas. Daya Simalungun. Terima kasih kepada orang tua kami, Bapak Sarudi Silalahi. Kembali kami lanjutkan. Mohon dicatat sekali lagi. Kalau pertanyaan, catat pertanyaan. Kalau pernyataan, tolong dicatat ya. Iya. Kalau nggak tahu, boleh nanti nanya ke kami. Biar jangan salah. Kembali kami berikan pengeras suara ini kepada Bapak Marsudi dalam rangka apa? Karena orang Bapak kan sudah kerja kemarin. Kerjanya datang dan memberikan sosialisasi. Itu bukan ditagih Pak. Kebetulan saksi hidupnya di sini. Dalam konteks itu ya. Silakan Pak Marsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana kedatangan kami sini sehat walafiat, dan yang kami temui pun bapak anggota Dewan keadaan sehat. Dan saya sebenarnya sudah tua, tapi sebagai yang mengetahui masih saksi hidup, masih saya sempat ketemu dengan Belanda waktu masuk tahun 60-an. Itu masih PT HPA Pak, Hanya Pendidik Amsterdam, yang beralamat di Belanda. Jadi saya pun heran Pak Ketua ataupun Pak Anggota Dewan, sebenarnya lokasi sekarang ini itu sudah di stop, sudah diberhentikan tahun 2011. 2011 itu mau ditanam sawit 300 hektar, yaitu Pondok Atas, sudah di stop sewaktu zamannya Pak JR. Stop, tolak. Usul kami itu Pak ditolak. Waktu di situ DLH-nya masih Raja Siani Pak, disambut kami Pak. Ketua DPR-nya yaitu Bapak Wilton Sitendau, disambut kami Pak. Dipanggilnya anggota DLH Pak. Tolong rekomendasinya, tolong dikaji bagaimana memang pendapatnya bapak-bapak ini. Jadi memang bersyukur disambut kami itu. Pak Pinton 2 kali menjadi anggota Dewan, Pak JR 2 kali sampai ke Bupati, bahkan anak Pak Pinton masuk jadi anggota Dewan. Inilah kami dihargai Pak, kami masyarakat ini. Jadi saya kenapa dibuka lagi, udah keluar di Torit itu tidak bisa sawit, kenapa sekarang keluar? Kenapa? Ada apa? Udah di Torit itu Pak, itu udah Pondok Atas Pak ya, Pondok Atas. Udah di bawah Pondok Atas ini Pondok Bawah, udah di Pondok Bawah baru kami masyarakat Sidamani. Bagaimana lah lancarnya air itu kalau banjir? Bahkan situ sudah ada korban Pak, udah korban 10 tahun yang lewat, anak SMP korban di situ banjir Pak, mati 1 kilometer baru dapat mayatnya karena banjir dari pondok Amplasmen itu Pak, Pondok Amplasmen. Dari baru-baru ini baru kebanjiran lagi Manikmaraja itu masih dapat dinas sosial. Siapa di sini ada di dinas sosial masih bantuan? Ada 10 orang itu akibat banjir 2 tahun yang lewat. Banjir dari kebun Sidamani. Jadi itu diulang lagi, dikaji lagi Pak, ditanyain kenapa bisa keluar lagi. HGU undang kok bisa jadi HGU sawit? HGU itu kan apa? Melalui proses.
Kenapa terus bisa menjadi HGU sawit? Itu sudah menyalahi itu, Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 itu sudah menyalahi semua, udah legal. Tanpa ada persesuaian dengan masyarakat. Tanpa sosialisasi dengan masyarakat lingkungan. Jadi itu sudah legal itu, Pak. Sudah ilegal itu. Jadi mohonlah Bapak Anggota Dewan sebagai perwakilan kami, sebenarnya kami tidak terlalu capek. Sudah kami sampaikan sama anggota Dewan lah. Tolonglah kami, Pak. Sesudah CRHS lah ini kembali ditanam lagi di Delinggo itu. Sudah RHS. Saya jelaskan, Pak DR dulu tahun 2011, bulan 12, tahun 2023 keluar SK keputusannya menolak. Masa saya catat itu. Kalau ada keluarga-keluarga si Raja si Anipar, itulah yang membuat rekomendasi kita. Tidak wajar kalau sawit. Jadi tolong Pak, jangan sampai korban kami Pak ini kebanjiran. Bisa kira-kira Pak? Siap Pak Anggota Dewan. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Marsudin, tolong dicatat ya. Jadi orang Bapak ini sudah capek, maksudnya nanti sekaligus menanggapi ya Bapak Dewan ya semuanya. Baik, kembali saya katakan, mana tahu ada yang baru datang. Kami dari APTSI, Aliansi Peneliti Simalungun. Tadi ada reporter yang bertanya, yang ngomong ini siapa? Tadi sudah dikenalkan pimpinan aksinya Bapak Suhendro Damanik. Sudah diperkenalkan juga persis penopor dari Pertuanan Emosi. Saya sendiri bukan siapa-siapa, saya hanya warga biasa. Nama saya Donald Harumunte, ada di sini juga. Jadi makanya saya tidak sebut. Saya dari Satu Nasib, Solidaritas Tungkat Nagori seluruh Indonesia Berdaulat. Pak, kenapa kami hadir? Kami melihat persis bahwa politik divide et impera yang mau kita lawan ternyata diulangi lagi oleh Pemkab Simalungun, dan kami minta tolong anggota dewan kami jangan lakukan itu kepada kami, Pak. Kalau Bapak lakukan itu berarti orang Bapak yang mewakili kami mau supaya kami ini saling membunuh, Pak. Begitu yang kami minta. Kalau dikatakan dengan sopan, Pak, kami ikuti semua peraturan. Ya, bersurat indikam, bersurat doami. Tapi tanggal 29 September kami lakukan surat, baru tadi pagi ada balasannya. Tapi itu pun terima kasih Tong Bandina Siam. 29 September sudah kami kirimkan surat. Ya, sudah dikatakan untuk kita semua. Maka APTSI dengan berbagai nilai yang kami usung, Pak, ya, tolong dicatat aspirasi kader pertanyaan tadi, tolong nanti sekaligus dijawab, disimpulkan nanti oleh Bapak Pios kami, Bapak Suhendro Damanik. Sebelum itu, karena rakyat Simalungun tidak hanya laki-laki, ada juga perempuan. Maka kami panggilkan keterwakilan perempuan di sini yang hadir, mungkin Ibu Hotmerina Damanik dari Nagori Simon Baru, Kecamatan Dolok Pardamaian. Silakan Bu. Apa yang menyampaikan atau ditagi silakan. Baik, terima kasih. Kembali kami perkenalkan, kami dari APTSI yang mewakili dari keterwakilan perempuan dan secara khusus dari Nagori Simon Baru, Kecamatan Dolok Pardamaian. Ada Bapak Perison dua deh. Iya. Malah suhur nami Bapak, roh surat siap kamu bahwa Tuhami bahwa besok akan diadakan audiensi. Alai pengiduan kami, nah paling diharapkan kami besok kita lakukan audiensi terbuka. Terima kasih. Sudah? Baik. Sorry. Baik, terima kasih. Perwakilan perempuan sudah lengkap. Maka sekali lagi, sebelum saya serahkan nanti disimpulkan, di sini sudah beliau pegang apa yang nanti kami akan titipkan. Tanda sekan sudah datang ke sini. Maka untuk menyampaikan, kami kembalikan pengeras suara ini kepada Bapak Pias kami, Bapak Suhendro Damanik. Silakan, Pak. Terima kasih kepada teman-teman APTSI. Kita sudah menyampaikan aspirasi kita. Jadi sebelum kita lanjut kepada hak pernyataan sikap yang akan saya berikan kepada pihak DPRD sebagai wakil rakyat kita. Jadi Bajana Wijon Gambar Sahab Simalungun, Alani Tamu Simalungun. Laku boto Wijon, adong Wijon, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Boy Marsahab Simalungun. Anggo adong, mela mana siapa? Saya pastikan itu kalian malu. Yang dimana artinya ahak pun tidak punya, bahasa pun tidak bisa. Saya sangat malu. Padahal kalian adalah wakil dari warga Simalungun. Jadi kami di sini datang dengan baik-baik,
untuk bernegosiasi, untuk membicarakan baik secara akademis, kami pun siap. Karena kami di sini berdiri bukan hanya golongan-golongan yang tidak makan bangku sekolah. Kami juga makan bangku sekolah, Pak. Tapi nasib kita tidak sama. Nasib Bapak menjadi anggota dewan, kami saat ini belum. Mungkin kalau kita di dalam mungkin kita benturan. Itu saya pastikan. Tapi kami di sini bukan cari panggung, bukan. Ini adalah gerakan moral. Mungkin Bapak Bernard saya juga pernah ketemu. Di saat saya baru pulang dari perantauan, saya sudah ketemu dengan abang saya ini. Saya hargai, Bang. Jadi kami di sini, Bang, ini adalah gerakan moral, bukan gerakan ditunggangi. Saya ingatkan kepada seluruh yang ada pers di sini, ini bukan gerakan yang ditunggangi. Ini adalah gerakan moral. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta tegas sekali lagi kepada pihak DPRD Simalungun, di saat surat layangan kami yang sudah sampaikan dan kami sudah dapat balasan surat cinta kalian, siap untuk audiensi dengan kami Aptesi. Oh iya, ternyata ada lagi aspirasi dari pemuda. Yang ya. tadi pemuda ketinggalan. Dari pemuda tadi Kan ketinggalan. mungkin diwakili oleh selain menanti siapa? Menanti ya, itu menanti. Kalau kesini sampaikan dari pemuda nanti biar gak ada kisruh. Ya, orang surat Tagaluban bawani Bapak Dewan Nabi. Nabi Ijon ini mewakili Persidangan Kreatif dan tergabung Bani Aptesi, menjelas untuk kenaikan harapan kami, aspirasi kami kita pun siap. Jawaban yang kami tunggu juga event siap. Itu mungkin besok audiensi terbuka, mudah-mudahan tercapai, ya disambut dengan baik, hasil yang baik. Jadi tolak keras, tolak sawit, Tolak sawit. Nah, Pak, terima kasih. Ya, kembali ke Pak Pias, silakan. Ya, terima kasih dari gerakan pemuda, ya, Persidangan Kreatif. Jadi di sini kami lanjutkan lagi, Pak. Kami di sini sebagai warga memohon, kalau sudah bahasa memohon, tolong dicatat, dicari bahasa Indonesia yang pas. Bagaimana orang yang memohon? Tetapi apabila permohonan sudah ditolak, akan ada jawaban yang pastinya itu menyakitkan. Dan itu bukan harapan kami dan itu bukan harapan kita. Tetapi kalau kondisi yang menentukan, kita akan tahu apa akibatnya apabila permohonan dari rakyat sudah ditolak. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf kepada tadi siapa wakil ketua DPRD, Pak? Siapa namanya, Pak? Jepra Manurung. Jepra. Ya, kepada Pak Jepra Manurung, karena Bapak di sini wakil ketua DPRD Simalungun dan Bapak di sini sebagai wakil pimpinan, kami dari Aptesi meminta tegas sekali lagi untuk besok audiensi kami audiensi terbuka. Ya, tolong ditanggapi dari pihak DPRD. Horas. Selamat sore kepada seluruh rekan-rekan Aptesi, Asosiasi Peduli Teh, Aliansi Peduli Teh Simalungun, seluruh orang tua kami yang kami hormati, baik dari pemuda, masyarakat maupun organisasi yang tergabung di dalam Aptesi. Ada beberapa tadi yang kami lihat dan Pak Munte terangkan. Dan besok memang surat kita sudah masuk untuk melakukan audiensi terkait penolakan konversi teh yang melalui surat dari Aptesi yang masuk sama kita. Sudah kita balas suratnya untuk melakukan audiensi dan permintaan audiensi terbuka. Kita pastikan besok kita terbuka untuk umum, tapi audiensi kita tetap di dalam ruangan. Nggak etis juga kita di luar seperti ini. Kasihan, Amang baru saya sudah capek juga berdiri. Kita juga kan ada rumah rakyat di sini, fasilitas lengkap semua di sini. Tepuk tangan dulu. Lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Dan kemarin semenjak munculnya rencana konversi ini sudah hangat di Kabupaten Simalungun, hampir seluruhnya menolak. Termasuk kami secara pribadi juga, saya secara pribadi
maupun dari saya dari lembaga DPRD, kami juga menolak keras konversi. Besok kita audiensi, di situ kita paparkan semua apa alasan penolakan kita, dan satu yang mau saya simpulkan hari ini, satu pun tidak ada alasan kita mendukung konversi seks. Yes. Tidak ada. Tapi untuk lebih detailnya, lebih elegannya kita besok beraudiensi, besok kita ketemu lagi. Besok sama-sama kita di ruang DPRD bersama pimpinan DPRD yang lain dan bersama Komisi 1 dan DPRD Simalungun bersama OPD dan dinas terkait sesuai dengan Bapak Ibu yang minta tadi. Pak Bupati kita tidak bisa agendakan Pak Bupati, biar nanti PD yang berkomunikasi dengan Pak Bupati di mana Pak Bupati nanti kehadirannya. Tapi baiknya kalau mau audiensi di DPRD tidak ruang lingkup kita, karena udah beda dia antara eksekutif dengan legislatif. Ya, oke. Terima kasih, itu yang bisa kita sampaikan. Tagline sekarang silahkan catat, walaupun kita belum audiensi, kita juga DPRD Kabupaten Simalungun menolak keras konversi tes. Terima kasih, selamat sore untuk semuanya. Hidup. Baik, terima kasih. Bapak siapa tadi Pak? Mohon maaf. Jefra Manurung, Wakil Ketua DPRD. Pak, karena di sini kami banyak sekali lagi. Sebelumnya juga kan pernah terjadi begini Pak, tapi lupa. Maka supaya tidak lupa, di sini ada adik kami yang mau mengingatkan Pak. Dari rekan mahasiswa, silakan. Supaya wakil rakyat kita tidak gampang lupa dengan apa yang mereka ucapkan Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk kawan-kawan perjuangan APTSI. Saya perwakilan dari mahasiswa Gerakan Aspirasi Mahasiswa Pembela Rakyat. Kami jauh-jauh dari luar kabupaten Pak. Kami bukan Kabupaten Simalungun, tapi kami peduli sama lingkungan yang ada di Simalungun. Dan kami juga udah jauh-jauh hari melakukan surat audiensi dan nggak ada tanggapan dari pihak DPRD Simalungun. Kenapa kami pas udah mau turun ke jalan baru dibikin audiensi besok? Coba ditanggapin Pak, tolong. Kalau jangan sampai masyarakat turun dulu baru ditanggapin. Diperhatikan, kita udah mengikuti administrasi, sudah dilayangkan surat audiensi dan tidak ada panggilan dan tidak ada jawaban dari pihak DPR. Jadi Pak, untuk selanjutnya ini untuk kedepannya Pak, kalau ada lagi masyarakat dari kecamatan dari Kabupaten Simalungun yang keresahan tentang yang ada di Simalungun ini, sudah dilayangkan surat, tolong direspon Pak. Jangan cuma diam, jangan sudah turun ke lapangan baru direspon. Jadi ini pelajaran untuk dari Bapak DPRD Simalungun. Coba Pak ditanggapin Pak, biar kami tahu juga Pak apa alasan bahwasan surat kami tidak diterima, makanya kami turun ke jalan. Terima kasih. Baik, sudah banyak tadi pernyataan, pertanyaan. Dicatat ya, Ibu siapa tadi yang minta pulpen tadi? Mana ya? Udah dicatat ya. Berarti besok maksud saya supaya jangan lupa. Saya pun sukanya lupa, makanya saya catatkan. Baik, terima kasih rekan mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup petani! Hidup! Baik, ini kami serahkan kembali karena tadi sudah hampir ditutup untuk closingnya. Saya serahkan untuk closingnya ke Bapak pimpinan aksi kami. Sekali lagi, agar semangat kita tidak surut. Merdeka! Merdeka! Jadi, kepada Bapak pimpinan, wakil pimpinan DPRD dan Bapak DPRD yang ada di sini sebagai wakil kami di sini mau menyampaikan surat pernyataan yang sudah kami bacakan tadi, poin pertama. Yang kedua, menindaklanjuti audiensi besok yang akan kita gelar di kantor DPRD, karena tadi tidak semua kami teman-teman di sini yang melihat surat undangan audiensi. Nah, jadi tolong dari Bapak DPRD jam berapa, hari apa, begitu Pak, dan tempatnya di mana. Baik, sesuai dengan surat yang kita kirimkan kepada seluruh rekan-rekan yang memasukkan surat sama kita dari Asosiasi Peduli Aliansi Peduli Teks Simalungun,
jadwal kita buat besok jam 10 di ruang pimpinan DPRD Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Pak, izin Pak, coba tadi tanggapin pertanyaan saya. Terkait surat masuk yang dari Aliansi Peduli Teh Simalungun, memang itu sudah lama masuk suratnya, kita akui. Dan di DPRD ini kan sekedar informasi kepada seluruh masyarakat, banyak surat yang masuk dan kita kerjakan keseluruhannya, tapi ada step by stepnya. Karena kalau sekali semua kita buat, kita juga hanya 50 DPRD dan hanya ada 4 komisi. Untuk membahasnya kan ada komisi masing-masing yang membidani. Sehingga dengan momen yang pas ini, inilah hari baiknya besok kita beraudiensi. Jadi bukan kita tanggapi. Dan kalau ada pun keterlambatan waktu, kami dari DPRD Kabupaten Simalungun bermohon maaf kepada seluruh rekan-rekan yang berhadir di sini, seluruh orang tua kami yang hadir di sini, termasuk kepada mahasiswa. Baik, kami maaf. Kita maafkan nggak? Maafkan Pak, kami maafkan. Ya, silakan. Kan minta maaf, kita maafkan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih karena sudah ada kejelasan. Besok jam 10 tempatnya gedung DPRD. Dan tolong untuk media, ini surat pernyataan sikap kami akan kami sampaikan kepada DPRD Simalungun. Ya, tolong disorot bahwa FTC sudah menyerahkan secara resmi, tolong difoto. Pak ada ke sini Pak. Ya. Oke. Iya. Baik. Mari kita pamit Pak pimpinan aksi. Jadi sebelum pulang kami Pak, Pamit pulang. Salam. Ya, itu adalah perjanjian dulu kita Pak. Betul. Nah iya, kami salam semua. Izin Pak. Turun Pak. Salam ya. Polisi udah tulang. Baru. Amar Pro. Ayo Aptesi berdiri sini, Bapak anggota Dewan mau menyalami kita. Aptesi mari di sini berdiri, yang tertib. Mau disalami kita. Di sini semua rekan Aptesi. Karena mereka mau menyalami kita. Kita aja lah yang menyalami. Oh, persimun. Penghulu. Hah? Oh, udah nggak jadi bersalaman supaya kami pulang. Tadi katanya bersalaman, mananya? Ya, ketua aja belum. Oh, bukan ketua kok. Orang bapak tadi bilang mau menyalami, kami tunggu. Kan ada. Oke lah ya. Kalau begitu, ya siap. Ya, oke, mantap.